Selamat pagi saudara-saudara, salam sejahtera untuk kita, salam sehat. Di pagi hari ini saya mau mengajak kita untuk membaca satu bacaan firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Ibrani pada pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Tetapi sebelum kita membaca dan mendengarnya, mari kita berdoa. Di pagi hari ini Tuhan, dengan ucapan syukur dan sukacita kami menyambut hari ini. Berterima kasih untuk apa yang Tuhan karuniakan. Kami mau mendasari sukacita kami di pagi hari ini dengan firman-Mu. Tetapi sebelum kami membaca dan mendengarnya, kami mohon pertolongan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Ibrani pasal 11, ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-10. Saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Saudara-saudara, semoga kita sepakat kalau saya mau mengatakan bahwa kehidupan Kristiani adalah sebuah perjalanan iman, dan oleh karena itu kita harus membangun iman dari hari ke hari melalui perenungan akan firman Tuhan. Saya berani mengatakan seperti itu saudara-saudara, sebab firman Tuhan sendiri berkata di dalam kitab Roma pasal 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Bahkan juga yang terdapat di dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat 6 yang mengatakan tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan.
Bacaan Alkitab yang kita baca saat ini memberi informasi tentang teladan hidup melalui tokoh-tokoh iman. Mereka adalah orang-orang yang menjalani hidup dengan iman. Artinya imanlah yang membuat mereka mampu bertahan di segala situasi, dan karena iman mereka mengalami penggenapan janji-janji Allah. Saudara, iman dalam bahasa Inggris berarti fight, yang diterjemahkan dari kata Yunani pistis. Kata ini saudara-saudara banyak kita temukan di dalam bacaan-bacaan kitab Perjanjian Baru. Sementara bentuk kerja dari pistis adalah pisteo, yang memiliki arti percaya yang berlandaskan kebenaran firman Tuhan. Dari uraian-uraian ini saudara-saudara dapat kita simpulkan bahwa iman berarti percaya meski belum melihat. Saudara, saya tidak tahu apakah kita sampai detik ini tetap percaya kepada Tuhan meski pertolongan belum datang. Apalagi di saat-saat atau di situasi kita saat ini yang makin tidak menentu. Atau kita bersikap seperti Thomas yang mau percaya bila nanti ada bukti, saudara. Ingat saudara, Tuhan berkata, berbahagialah mereka yang melihat namun percaya. Yohanes pasal 20 ayat 29 bagian B. Diperintahkan Tuhan untuk membuat bahtera karena Tuhan hendak menghukum manusia dengan air bah. Dan taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan meski ia belum melihat air bah itu. Bahkan harus mengalami pergumulan yang berat karena orang-orang sesamanya mengejek, mencemooh, dan menganggap tindakannya itu adalah sebuah tindakan kebodohan. Tapi apa yang terjadi saudara-saudara ketika air bah itu benar-benar datang dan menenggelamkan bumi? Yang kita lihat dan kita saksikan dalam bacaan firman Tuhan, hanya Nuh dan keluarganya saja yang selamat. Yang kedua saudara-saudara, iman adalah taat melakukan kehendak Tuhan, apapun risikonya. Saudara, banyak orang Kristen hanya menuntut agar Tuhan segera menjawab doanya. Menuntut agar ia disembuhkan dari sakit. Menuntut agar dia dipulihkan ekonominya, tapi mereka tidak mau taat dalam melakukan setiap kehendaknya. Abraham, saudara-saudara, taat ketika diperintahkan Tuhan untuk meninggalkan negeri dan meninggalkan sanak saudaranya, lalu pergi ke tempat yang ia tidak ketahui. Makanya karena iman itulah saudara, Abraham diberkati Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak bangsa. Saudara, saat-saat ini iman kita memang sementara dipertaruhkan. Apakah saudara dan saya benar-benar orang beriman atau tidak? Tentu jawabannya adalah ketika saudara dan saya tetap taat terhadap apa kata Tuhan. Ingat saudara bahwa iman tanpa perbuatan, iman tanpa ketaatan tidak ada faedahnya. Sebab firman Tuhan mengatakan iman tanpa perbuatan adalah mati.
Selamat menyambut hari yang baru. Jalani hidup hari ini bersama dengan Tuhan. Tetap taat dan tetap percaya. Tuhan menolong.